Barisan pohon di hutan Kalimantan menyimpan banyak cerita. Bukan hanya soal tangan-tangan jahat yang mengikis bagian dalam hutan secara perlahan, melainkan juga sekelompok suku pedalaman Kalimantan yang masih hidup bergantung pada alam. Mereka adalah suku Punan Batu. Punan Batu diyakini menjadi satu-satunya kelompok yang masih mempertahankan cara hidup meramu dan berburu seperti manusia prasejarah. Terdapat banyak hal menarik untuk dibahas mengenai masyarakat Punan Batu. Di video kali ini kita akan menelusuri bagaimana cara suku pedalaman ini hidup di tengah hutan Kalimantan, juga sejarah dan cerita yang berkembang di dalam kelompok mereka. Terdapat kesalahan yang beredar mengenai suku Punan jika menyebut bahwa Punan termasuk ke dalam bagian dari suku Dayak. Kenyataannya, Punan berbeda dengan Dayak. Dayak sendiri merupakan istilah untuk masyarakat asli Kalimantan yang hidup dengan tradisi berladang. Sedangkan orang-orang Punan menerapkan hidup berburu dan meramu. Bukti lainnya dapat dilihat melalui ilmu genetika. Pradipta Jati Kusuma, pakar genetika dan evolusi populasi mengatakan, Punan Batu tidak memiliki genetika Austronesia seperti Dayak dan masyarakat lain yang memiliki kebiasaan bercocok tanam. Hal ini diketahui melalui riset kolaborasi lintas negara yang dilakukan Pradipta Jati bersama sejumlah peneliti dan organisasi, termasuk lembaga Eijkman yang sekarang telah dibubarkan oleh pemerintah. Pradipta Jati menjelaskan Punan Batu memiliki ciri genetika pra-Austronesia. Leluhur mereka diperkirakan sudah tiba di Kalimantan pada 8.000 tahun lalu. Berdasarkan penelitian, leluhur Punan Batu berasal dari Asia Daratan sebagaimana orang aslian di Malaysia. Jika dirunut lebih jauh lagi, berbagai leluhur dengan orang Andaman yang bermigrasi puluhan ribu tahun lalu dari Afrika. Selain itu, Punan Batu juga mendapat campuran genetik dari leluhur pra-Austronesia di Asia Timur. Punan Batu masih mempertahankan cara hidup berburu dan meramu. Bahkan, Punan Batu merupakan pemburu peramu terakhir yang ada di Kalimantan. Beberapa keluarga memang sudah memulai mempelajari cocok tanam, namun hanya sedikit yang mempelajarinya karena mereka menganggap hal ini akan menyalahi budaya leluhur mereka. Bisa dikatakan Punan Batu benar-benar hidup dengan bergantung pada kelestarian hutan. Suku pedalaman Kalimantan ini berburu hewan dan ikan di sungai serta makan umbi-umbian yang ada di hutan. Selain berburu dan meramu, mereka juga menjalani pola hidup nomaden atau berpindah-pindah. Biasanya, orang Punan Batu hanya tinggal 8 hingga 9 hari di satu goa atau pondok. Kemudian mereka akan pindah ke goa atau pondok lain yang jaraknya 4,5 km. Nama batu sendiri yang disematkan pada kelompok ini karena mereka kerap tinggal di dalam batu atau goa. Suku yang tinggal di pedalaman Kalimantan ini memiliki bahasa kuno sendiri. Mereka menggunakan bahasa Latala. Bahasa ini khusus hanya digunakan oleh Punan Batu karena orang Dayak atau bahkan kelompok Punan lain tidak memahami bahasa ini. Biasanya, Latala dituturkan dalam bentuk nyanyian. Menurut Langsing, seorang antropolog dan ahli bahasa, Latala merupakan kunspres, yaitu bahasa kuno yang pernah dipakai leluhur. Akan tetapi sekarang digunakan secara eksklusif untuk ekspresi tertentu, mirip dengan bahasa Yunani Homer, Latin, atau Jawa kuno. Ia menyebut Latala merupakan warisan budaya kuno dan menjadi bukti yang membedakan Punan Batu dengan kelompok lain. Satu hal lagi yang menarik untuk diketahui dari cara hidup Punan Batu adalah bagaimana mereka berkomunikasi. Mereka berkomunikasi dengan sesama suku pedalaman di hutan Kalimantan menggunakan ranting dan dedaunan. Misalnya, untuk memperingatkan kelompok lain agar tidak mendekat karena ada yang sakit di kelompok mereka, orang Punan Batu akan meletakkan ranting dengan daun yang telah diberi lubang di jalan menuju goa tempat tinggal mereka. Simbol lain yaitu daun yang digulung digunakan untuk meminta bantuan berupa makanan.
Saat ini, tidak lebih dari 100 orang Punan Batu yang masih bertahan. Mereka dihadapkan berbagai masalah hanya untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah mengenai ruang hidup mereka, yaitu hutan. Sebab hutan kian menyempit karena didesak perkebunan sawit. Padahal tidak hanya sebagai tempat tinggal, seluruh kehidupan Punan Batu pun bergantung pada hutan. Dalam ketidakjelasan masa depan yang menghadang mereka, Sandi hanya mengharapkan kebijakan dan tanggung jawab pemerintah akan hutan. Apabila pemerintah tidak kunjung menjembatani dan mengintervensi masalah ini, bukan tidak mungkin eksistensi Punan Batu sebagai suku pedalaman Kalimantan akan semakin menipis hingga akhirnya tinggal menjadi cerita.